Bab 986 Segel Ilahi Gunung Langit. Di langit tahap penerima, Zhong Teng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia dengan tenang menatap Nine Nether, yang diselimuti api ungu yang deras di depannya, sebelum melihat ke arah Mu Chen, yang berdiri tanpa bergerak di tahap penerima, lalu dengan samar berkata, nafsu makan klan Nine Nethermu sangat besar, terbagi menjadi dua pihak dan berniat menempati dua tahap penerima. 9 Nether dengan dingin meliriknya, lalu berkata, lalu kenapa? Cahaya keemasan muncul di mata Zhong Teng, sebelum tatapannya berubah menjadi tajam. Mengarahkan pandangannya ke atas, aura pedang menyapu yang secara praktis ingin menembus orang lain. Kamu sedang merayu kematian, sungguh bodoh. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Tahap penerimaan ini bukanlah sesuatu yang kalian berdua bisa ambil. Pergilah sekarang dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Jika tidak, mungkin kau bisa menyelamatkan hidupmu, tapi manusia itu akan berubah menjadi genangan darah. Membual tanpa malu-malu. Mengenai kata-kata Zhong Teng, Nine Nether hanya membalas dengan senyum mengejek. Bahkan jika Zhong Teng telah membangkitkan garis keturunan Gold Winged Rock dan mendapatkan evolusinya, akan menggelikan jika dia berpikir bahwa dia tidak memiliki kartu apapun di lengan bajunya. Benarkah? Ketika Zhong Teng mendengar jawabannya, tatapannya langsung berubah menjadi tajam. Dia tidak berbicara lebih jauh, tapi tiba-tiba melangkah maju. Seketika, energi spiritual emas mendominasi keluar dan samar-samar terbentuk menjadi batu besar di belakangnya. Batu besar itu berkilauan dengan kilau keemasan dan aura yang bergelombang dan kuat samar-samar memancar darinya. Saat Zhong Teng bergerak, dia segera memanggil bentuk Divine Beast-nya. Aura sombong telah menyebabkan wajah banyak ahli sedikit berubah. Itu karena mereka semua merasa sedikit tertekan oleh bentuk Divine Beast Zhong Teng, yang berasal dari Divine Beast Super, Rock bersayap emas. Meskipun Zhong Teng masih agak jauh untuk berevolusi menjadi Gold Winged Rock, dia sudah memiliki sedikit kekuatan yang dimiliki oleh Gold Winged Rock. Saya sudah lama mendengar Anda memiliki versi yang sangat sempurna dari garis keturunan burung abadi. Tapi hari ini, aku akan melihat apakah garis keturunan Unding Birdmu lebih kuat atau Gold Winged Rockku yang lebih kuat. Zhong Teng menatap Nine Nether dengan tatapan tajamnya, sebelum mengepalkan tinjunya dan sebuah bulu emas muncul. Bulu emas itu melonjak dengan kilau keemasan, sebelum berubah menjadi tombak emas. Nine Nether menatap Zhong Teng, yang segera memanggil wujud Divine Beast-nya, dengan noda kekejaman melintas di matanya. Meskipun Zhong Teng adalah orang yang menjijikkan, kekuatan yang dimilikinya benar-benar menakutkan, yang harus dia hadapi dengan segenap kekuatannya. Nine Nether mengepalkan tangannya dan pedang panjang berbulu hitam dengan api ungu muncul di tangannya. Setelah itu, burung kolosal 9 Netherworld juga muncul. Saat api ungu menyebar, dengan cepat mengeluarkan tekanan yang berasal dari Zhong Teng. Mereka berdua berdiri di langit dengan kekuatan yang mengejutkan. Energi spiritual yang tak terbatas berbenturan, menyebabkan distorsi di langit. Banyak ahli yang tertarik dengan konfrontasi ini dan sebuah cahaya aneh muncul di mata mereka. Nine Nether dan Zhong Teng adalah orang yang sangat jenius di klan mereka masing-masing. Jadi mereka tidak tahu apakah pemenang akhir dari pertempuran ini adalah Nine Nether, yang telah membangkitkan garis keturunan Unding Bird-nya, atau Zhong Teng, yang telah membangkitkan garis keturunan Gold Winged Rock-nya. Di luar medan perang, pihak yang tersisa dari klan Skyrock melihat konfrontasi antara Zhong Teng dan Nine Nether, sebelum seseorang menganggukkan kepala. Nine Nether, memang, benar-benar layak menjadi orang dari klan 9 Netherworld yang memiliki garis keturunan paling sempurna selama puluhan ribu tahun terakhir. Bahkan kakak Zhong Teng sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Liu Qing dengan dingin tersenyum, sebelum melihat ke arah tahap penerima. Kakak Zhong Teng tidak mencoba untuk mengalahkan 9 Nether. Dia hanya ingin menahan 9 Nether sementara kakak Zhong Yan berurusan dengan orang itu. Dia dan Nine Nether telah membentuk ikatan tautan darah, jadi selama manusia itu mati, Nine Nether juga akan menderita luka berat. Pada saat itu, kita bahkan tidak membutuhkan kakak Zhong Teng untuk bergerak dan Nine Nether mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian. Saat dia berbicara, sebuah lengkungan keras segera muncul di sudut bibirnya. Jika kelompok Nine Nether yang terdiri dari 4 orang mengejar satu tahap penerima dengan seluruh kekuatan mereka, maka mungkin mereka bisa mengamankannya. Tapi karena mereka cukup bodoh untuk membagi kekuatan mereka, mereka hanya mendekati kematian. Dalam pandangannya, Nine Nether dan yang lainnya pasti akan kalah dalam konfrontasi ini. Boom! Ketika semua tatapan berkumpul, Zhong Teng dan 9 dewa telah bergerak dan cahaya keemasan yang tajam memenuhi langit dan bumi, bersama dengan kobaran api ungu yang deras. Zhong Teng dan 9 Nether sama-sama berada di alam berdaulat tingkat 7, keduanya memiliki bentuk Divine Beast yang kuat.
Dengan demikian, pertarungan mereka pasti akan sangat intens. Namun, justru karena kekuatan keduanya setara, jadi semua orang tahu bahwa akan sulit bagi pemenang untuk muncul dalam pertempuran ini, kecuali jika kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga. Jelas, Zhong Teng tidak memiliki niat ini, karena motifnya hanya untuk menahan 9 neter. Tapi yang membuat orang lain agak terkejut adalah kenyataan bahwa Nine Nether jelas mengetahui hal ini, namun dia tidak berniat untuk memecahkan situasi kebuntuan ini. Dia membiarkan kebuntuan ini terus berlanjut. Saat kebuntuan berlanjut, Zhong Yan, yang mengenakan jubah merah, dengan cepat turun ke tahap penerima di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum menyilangkan tangannya. Dia kemudian menatap Mu Chen, yang tidak bergerak dengan ekspresi tersenyum namun tidak tersenyum. Jika Anda tersesat dari sini, saya bisa melepaskan Anda. Yang akan saya ambil hanyalah lengan Anda. Zhong Yan melirik Mu Chen. Namun terlepas dari kata-katanya, Mu Chen masih tidak bergerak. Matanya sedikit terpejam, seolah-olah dia sedang bermeditasi. Ketika Zhong Yan melihat pemandangan ini, dia tidak hanya tidak marah, dia samar-samar tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, hanya anak nakal yang mendekati kematian. Bang! Ketika dia selesai berbicara, tatapannya berubah menjadi sangat dingin, sebelum dia tiba-tiba menginjak kakinya dan siluetnya meledak dengan tombak panjang berwarna merah di tangannya. Cahaya merah memancar dari tombak itu, seolah-olah itu adalah naga pemburu batu karang yang besar. Tombak itu sangat besar dan masif saat terbang ke tengah alis Mu Chen seperti sambaran petir. Seni rok langit, tombak pengunci naga rok yang menyala. Zhong Yan dengan kejam menyerang tanpa ampun ketika dia melepaskan serangannya. Tekanan energi spiritual yang kuat menyelimuti, sepenuhnya menampilkan kekuatannya sebagai penguasa tingkat ke-7. Ketika Liu Qing melihat pemandangan ini di luar tahap, matanya langsung berbinar. Langkah Zhong Huo adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 7 harus hadapi dengan serius, tetapi Mu Chen sebenarnya tidak bergerak ketika menghadapi serangan seperti itu. Sepertinya dia sudah menyerah dan menunggu kematian. Tetapi tepat ketika Liu Qing bersiap untuk melihat Mu Chen mati, yang terakhir tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menjentikkan dengan lembut. Lonceng emas yang tidak bisa dihancurkan. Dengung. Cahaya yang kuat tiba-tiba meledak dari tanah di bawah kakinya dan berkas cahaya yang tak terhitung banyaknya terjalin dan terbentuk menjadi lonceng emas besar di sekitar Mu Chen. Permukaan lonceng emas itu bersirkulasi dengan cahaya aneh yang membuatnya tampak seperti tidak bisa dihancurkan. Arai spiritual. Anda adalah master arai spiritual. Kemunculan lonceng yang tiba-tiba telah mengejutkan Zhong Yan dan tatapannya menjadi semakin dingin. Itu hanya arai spiritual tingkat bumi biasa. Jadi ini adalah kartu yang ada di lengan bajumu. Tapi sayang sekali itu tidak bisa memblokir saya. Sambil dia berbicara, serangannya menjadi lebih ganas. Suara desis yang menakjubkan bergema dari tombak merah itu. Setelah itu, tombak panjangnya menusuk dan menghantam lonceng emas dengan keras. Boom! Sebuah suara yang menakjubkan dan jelas bergema dan riak yang kuat dapat dilihat di permukaan lonceng emas, sebelum menyebar berlapis-lapis dan dengan cepat menutupi seluruh lonceng. Retak. Meskipun kemampuan pertahanan lonceng emas sangat kuat, itu juga tidak dapat menahan serangan penuh dari serangan ganas Zhong Yan. Retakan dengan cepat menyebar. Huo Zong memandang lonceng emas yang hampir pecah dan seringai dingin muncul di sudut bibirnya. Jadi alasan mengapa Mu Chen tidak bergerak adalah karena dia diam-diam menyiapkan arai spiritual. Mu Chen memang licik, tapi dia sedikit terlalu naif. Meskipun arai spiritual telah membuatnya lengah, itu tidak berguna sebelum kekuatan absolut. Saat bel berbunyi, Mu Chen pasti akan mati di bawah tombaknya. Di atas tahap penerima, tombak Zhong Teng ada di hadapannya, memblokir pedang Nine Nether, dan dia samar-samar tersenyum. Sepertinya kamu pasti akan kalah kali ini. Dia dengan jelas memperhatikan kesulitan Mu Chen di bawah. Saat Mu Chen kalah, maka Nine Nether secara alami akan terluka parah karena dia juga. Tapi menghadapi kata-katanya, tatapan Nine Nether tetap tenang. Tidak hanya dia tidak panik, sudut bibirnya yang merah merona bahkan terangkat menjadi senyuman mengejek. Benarkah? Ketika Zhong Teng mendengar kata-katanya, matanya langsung berkontraksi. Dia telah merasakan ada yang tidak beres, karena Nine Nether masih bisa mempertahankan ketenangannya. Boom! Tetapi pada saat itu, lonceng emas yang menyelimuti Mu Chen tidak dapat menahan serangan Zhong Yan yang menakutkan dan benar-benar hancur. Energi spiritual meledak dan sosok Mu Chen terungkap di hadapan Zhong Yan tanpa perlindungan apapun. Kamu bisa mati sekarang. Sebuah busur mengejek muncul di sudut bibir Zhong Yan saat tombak merah menyala melesat ke arah tenggorokan Mu Chen di bawah tatapan cemerlang Liu Qing. Saat kilau tombak menyapu, mata Mu Chen yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka.
Rasa dingin yang tak berujung melonjak di matanya, yang menyebabkan rasa dingin muncul di hati Zhongyan dan rasa tidak nyaman menyembur keluar. Mu Chen dengan acuh tak acuh menatapnya dan menjentikkan jarinya. Setelah itu, cahaya spiritual meledak ke segala arah dari tanah, sebelum berkumpul di atas kepala Mu Chen. Dalam sekejap mata, itu telah terbentuk menjadi segel ilahi kecil di bawah tatapan kaget para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Segel ilahi itu seperti gunung, mengeluarkan beban yang tak terlukiskan yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh ruang angkasa, sebelum retakan muncul di luar angkasa. Arai spiritual tingkat surga. Banyak ahli menarik napas dingin. Arai spiritual yang begitu kuat jelas merupakan arai spiritual tingkat surga yang asli, dan itu adalah satu-satunya alasan yang bisa membuat mereka merasa begitu terancam. Manusia yang terlihat berada di penguasa tingkat 6 itu sebenarnya adalah master arai spiritual tingkat surga yang asli. Di bawah banyak tatapan terkejut, Mu Chen dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya dan segel ilahi telah menekan ke arah Zhongyan di dekatnya. Arai spiritual tingkat surga, segel ilahi gunung langit. N. Bab 987 Kekuatan arai spiritual tingkat surga. Arai spiritual tingkat surga, segel ilahi gunung langit. Segel cahaya membawa gunung ilahi, lalu menekan ke bawah, menyebabkan gelombang yang menakutkan menyapu, langsung menyebabkan ruang angkasa hancur. Tekanan dari segel ilahi seukuran 10 kaki adalah sesuatu yang bahkan membuat wajah seorang penguasa kelas 7 berubah. Ini adalah arai spiritual tingkat surga yang asli. Saat segel ilahi menekan ke bawah, itu menyerbu ke arah Zhongyan di dekatnya. Wajah Zhongyan berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang, dengan sedikit rasa takut di kedalaman matanya. Dia sudah merasakan betapa menakutkannya segel ilahi seukuran 10 kaki itu, kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan seorang penguasa kelas 7 seperti dia akan merasa sangat terancam. Seperti yang semua orang tahu, meskipun arai spiritual yang dibentuk oleh master arai spiritual sangat kuat, ada juga kekurangannya, waktu persiapan untuk membentuk arai spiritual. Adapun konfrontasi antara para ahli, dapat ditentukan dalam sekejap. Dengan demikian, dalam keadaan normal, seorang master arai spiritual tidak mengancam. Tapi situasi saat ini berbeda. Ketika Mu Chen muncul di tahap penerima dan berdiri tanpa bergerak, mereka mengejek bahwa dia mengandalkan bantuan 9 neter. Tapi diam-diam, dia telah menyembunyikan arai spiritual yang begitu kuat di bawah tanah. Seperti yang diketahui semua orang, ketika seorang master arai spiritual memiliki cukup waktu, mereka akan menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Dan pada saat ini, Zhongyan menanggung buah pahitnya. Bajingan. Saat pikiran melintas di hati Zhongyan, dia hanya bisa mengumpat dengan marah sebelum melemparkan kepanikan di dalam hatinya dan menggertakkan giginya. Dalam sekejap, energi spiritual di tubuhnya telah meledak tanpa bisa ditahan. Pada saat ini, jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, maka dia harus berusaha sekuat tenaga. Boom! Energi spiritual yang tak terbatas meletus seperti gunung berapi yang dengan cepat meledak dari tubuh Zhongyan. Itu terbentuk menjadi gelombang kejut energi spiritual yang mendominasi keluar. Itu bahkan meledakkan atmosfer di wilayah ini. Saat Zhongyan mengedarkan semua energi spiritualnya, sebuah batu api muncul di belakangnya, mengepakkan sayapnya, yang menyebabkan lautan api yang deras menyebar ke seluruh cakrawala. Gemuruh. Ekspresi Zhongyan sangat serius saat tubuhnya tersentak dan batu api itu mengeluarkan teriakan, berubah menjadi api merah yang menyapu, sebelum menyatu dengan tombaknya. Seketika, bulu-bulu api yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh tombak dan, samar-samar, suhu yang menakutkan terpancar, menyebabkan ruang terdistorsi. Pemusnahan roh yang hebat. Zhongyan meraung. Dia tidak lagi ragu-ragu dan tombaknya bersiul. Dalam sekejap, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu telah menghantam segel ilahi yang turun. Boom! Dalam sekejap tabrakan itu, atmosfer di langit telah membeku dan, pada saat berikutnya, tornado energi spiritual yang tak tertandingi tiba-tiba mendatangkan malapetaka, menyebabkan retakan muncul di tahap penerima di bawah. Tatapan Mu Chen tenang saat dia melihat badai energi spiritual yang sombong. Segelnya tiba-tiba berubah dan suara samar bergema, penindasan iblis gunung langit. Boom! Seiring dengan perubahan segelnya, dia melihat ujung tombak merah di tangan Zhongyan terperangkap di dalam segel ilahi yang tak tergoyahkan. Segel ilahi dengan cepat mengembang dan hanya dalam beberapa tarikan napas, ukurannya menjadi 1000 kaki, menyelimuti setengah dari tahap penerima. Seiring dengan perluasan segel ilahi gunung langit, gunung megah di atasnya secara bertahap terungkap dan keadaannya yang sangat besar telah menyebabkan hati banyak ahli merasa tertekan di dalam hati mereka. Ketika segel ilahi berubah, wajah Zhongyan langsung menjadi pucat. Dia bisa merasakan bahwa kali ini, kekuatan penindasan yang berasal dari segel ilahi benar-benar berlipat ganda.
Retak. Pada tombak merah tua, bulu-bulu yang menyala hancur dan bahkan tombak itu sedikit bengkok. Jelas, dia mengalami kesulitan untuk menahannya. Butiran keringat menetes dari wajah Zhong Yan dan wajahnya berubah. Beberapa saat kemudian, dia melepaskan tombak panjangnya, yang hampir patah, dan siluetnya meledak kembali saat mundur. Boom! Saat dia mundur, tombak merah itu telah hancur menjadi beberapa bagian dari segel ilahi. Uff! Sementara Zhong Yan mundur, seteguk darah segar dimuntahkan darinya dan energi spiritual di tubuhnya segera berkurang. Jelas, dia telah menderita luka parah. Namun, dia masih menggertakkan giginya dengan tatapan gelap. Meskipun arai spiritual yang dibentuk oleh guru arai spiritual sangat kuat, mereka berada pada titik terlemahnya saat arai spiritual menghilang. Jadi jika dia memiliki kesempatan, dia hanya membutuhkan satu jurus untuk membunuh Mu Chen. Namun, Mu Chen sepertinya tahu apa yang dipikirkan Zhong Yan dan senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Karena dia telah bergerak, maka dia secara alami tidak akan membiarkan ancaman tergeletak di sekitar. Mu Chen menginjak kakinya dan muncul di atas segel ilahi yang belum menghilang, sebelum membanting telapak tangan ke segel ilahi di bawah tatapan tercengang Zhong Yan. Boom! Setelah mengirimkan telapak tangan, segel ilahi langsung terbang seperti gunung besar dan jatuh ke arah Zhong Yan yang mundur dengan sepetak bayangan besar. Saat bayangan itu menyelimutinya, wajah Zhong Yan langsung berubah. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menuangkan energi spiritual ke dalam lengannya, lalu menamparkan segel ilahi untuk mendorongnya pergi. Boom! Namun, ketika kedua telapak tangannya bersentuhan dengan segel ilahi, kakinya langsung melunak dan seluruh lututnya menancap dalam-dalam ke tanah dengan suara retakan yang berasal dari lengannya, menyebabkan kedua lengannya sedikit berubah bentuk. Segel ilahi itu benar-benar tampak seperti membawa gunung ilahi yang sangat besar. Beratnya adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa menanggungnya. Gemerisik. Siluet Mu Chen muncul di atas segel ilahi, lalu dia menginjak kakinya dengan keras. Seketika, ombak bergulung dan seluruh segel ilahi telah turun, menyebabkan Zhong Yan, yang berada di bawahnya, berada dalam kondisi yang lebih mengerikan. Kedua lengannya hampir putus dengan darah menetes ke bawah, membasahi pakaiannya, yang membuatnya dalam keadaan yang mengerikan. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, dia tidak mengasihani Zhong Yan. Tatapannya masih acuh tak acuh saat dia menginjak kakinya sekali lagi. Dia berniat untuk melumpuhkan Zhong Yan. Namun, Zhong Yan sepertinya sudah merasakan niat membunuh Mu Chen, jadi dia tidak berani ragu-ragu lagi. Melepaskan raungan, api merah langsung menyapu dan berbenturan dengan segel ilahi. Boom! Kedua tangannya menghantam tanah saat darah segar muncrat. Darahnya seperti api dan, dalam sekejap, siluetnya telah muncul 1000 kaki jauhnya dan mendarat di luar tahap penerima. Uff! Saat siluetnya mendarat di luar tahap, seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya. Rambutnya acak-acakan, tanpa sedikit pun rasa percaya diri yang pernah ia miliki saat itu. Ketakutan dan kepanikan di matanya bahkan membuatnya terlihat seperti seekor anjing liar. Ketika siluet Zhong Yan telah melarikan diri dari tahap penerima dengan cara yang menyedihkan, keributan terdengar di wilayah ini dan banyak ahli memandang Mu Chen dengan keterkejutan di mata mereka. Tatapan mereka sedikit berkedip, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa manusia yang tampaknya hanya berada di alam berdaulat kelas 6 akan begitu sulit untuk dihadapi. Di klan Skyrock, Liu Qing dan yang lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang ketika mereka menyaksikan Mu Chen mengalahkan Zhong Yan. Saat ini, wajah mereka bahkan menjadi pucat dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi yang awalnya dalam genggaman mereka, akan menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Anak nakal itu sebenarnya adalah Master Arai Spiritual tingkat surga, dia telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Seorang ahli dari klan Skyrock mengertakkan gigi saat dia berbicara. Melihat Mu Chen, ada ketakutan tambahan di matanya. Jika seorang Master Arai Spiritual tingkat surga telah dipersiapkan, akan menjadi hal yang mudah untuk membunuh penguasa tingkat ke-7. Liu Qing mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya saat warna hijau dan putih bergantian di wajahnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen masih mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya, lalu dia menginjak-injak kakinya, menyebabkan segel ilahi berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan melihat konfrontasi antara Nine Nether dan Zhong Teng dengan acuh tak acuh dan dengan samar berkata, "Jika Anda ingin tinggal di sini, maka jangan salahkan saya karena membuat langkah saya menjadi sumur." Saat dia berbicara, cahaya spiritual menari-nari dari lengan bajunya dan dengan cepat menyatu ke wilayah ini. Seketika, rune cahaya samar-samar muncul dan terbentuk menjadi arai spiritual tingkat surga yang lain.
Merasakan niat membunuh yang tajam muncul di bawahnya, Zhong Teng telah mengerutkan pupil matanya dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih tidak sedap dipandang, sebelum dia menunduk dan menatap Mu Chen dalam-dalam, lalu dengan dingin dia berkata, saya telah meremehkan Anda kali ini. Di masa lalu, dia tidak pernah menatap Mu Chen di matanya. Tetapi pada saat ini, dia mengerti bahwa ancaman yang dibawa oleh Mu Chen kepadanya bahkan lebih besar dari Nine Nether. Tidak heran mengapa Nine Nether begitu percaya diri. Mu Chen tidak berbicara, tetapi rune cahaya tumbuh lebih terang dengan gelombang energi spiritual yang menakjubkan secara bertahap terbentuk. Huf! Zhong Teng menarik napas dalam-dalam dan cahaya dingin melintas di matanya. Namun, dia juga orang yang tegas dan tahu bahwa dia tidak memiliki banyak kesempatan melawan Nine Nether dan Mu Chen. Karena itu, dia segera memutuskan untuk mundur. Kamu Mu Chen, kan? Saya ingat nama Anda dan jika ada kesempatan, saya secara pribadi akan merasakan kekuatan arai spiritual Anda. Saya harap pada saat itu, Anda tidak akan mengecewakan saya. Saat Zhong Teng mundur, suaranya yang dingin bergema. Dia jelas sangat tidak mau menerima kekalahan ini. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan ancamannya. Dia mengangkat kepalanya dan bertukar pandang dengan Nine Nether dengan senyum tipis, lalu dia menyapu pandangannya ke sekeliling para ahli yang memangsa itu. Semuanya, saya, Mu Chen menginginkan tahap penerimaan ini, saya ingin tahu apakah ada di antara kalian yang punya pendapat tentang itu. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya dan cahaya spiritual yang deras berkumpul di tahap penerima. Menilai dari rune yang rumit, tidak ada yang tahu berapa banyak arai spiritual yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa tahap penerima ini telah dibentengi dengan baik oleh Mu Chen. Memaksakan jalan mereka, tidak banyak yang percaya diri di antara para ahli di sini. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, dia dalam hati merasa lega, lalu dia memberi Nine Nether senyuman. Sepertinya tidak akan ada orang yang datang untuk merebut tahap penerimaan ini. Dia akhirnya mendapatkan kuota pagoda pemurnian tubuh primordial. Bab 988 masuk. Di luar pagoda pemurnian tubuh kuno, energi spiritual yang dahsyat menyapu seperti badai saat tanah bergetar karena pertempuran. Untuk memperebutkan kuota tahap penerima, semua orang jelas telah berusaha sekuat tenaga. Dari 10 tahap penerimaan, pihak Mu Chen telah menetap paling cepat, tidak seperti tahap lainnya. Sejak dia mengalahkan Zhong Yan, tidak ada yang mencoba untuk menantang tahapnya. Tentu saja, ini tidak berarti mereka takut pada Mu Chen. Tapi itu karena tahap penerima ini secara praktis dipenuhi dengan rune spiritual yang menyatu dengan langit dan bumi, berkedip-kedip seperti bintang. Beberapa ahli telah mengarahkan pandangan mereka. Ketika mereka melihat rune spiritual yang padat, mereka tidak bisa menahan perasaan kulit kepala mereka menjadi mati rasa, karena tidak ada yang tahu berapa banyak susunan spiritual yang telah dipasang Mu Chen di sini. Tahap penerimaan ini dapat dianggap sebagai benteng dari arai spiritual dan berada di dalamnya, Mu Chen praktis berdiri dalam posisi tak terkalahkan. Ini adalah bagian yang menakutkan dari master arai spiritual. Saat mereka memiliki cukup waktu, mereka akan dapat membangun benteng yang mengerikan dan siapapun yang mengganggu akan menderita dampak yang menghancurkan. Di bawah tatapan itu, Mu Chen menjentikkan jarinya saat beberapa cahaya spiritual terbang keluar, menyatu ke dalam kehampaan, sebelum dia dengan lembut menepuk tangannya. Memanfaatkan waktu yang dia miliki, dia telah menyiapkan arai spiritual segel ilahi gunung langit lainnya. Lebih jauh lagi, ada banyak sekali arai spiritual tingkat bumi yang tersembunyi di dalamnya. Jika digabungkan, kekuatannya cukup mencengangkan. Jika Zhong Yan berani masuk lagi, Mu Chen yakin dia tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Setelah semuanya selesai, barulah Mu Chen rileks. Pada saat ini, dia tidak lagi takut pada siapapun dan dia benar-benar yakin bahwa di antara para penguasa kelas 7, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk merebut tahap penerima ini darinya. Setelah bersantai, barulah Mu Chen memiliki mood untuk melihat 9 tahap penerima lainnya. Pertempuran sengit terus berlanjut dan di antara energi spiritual yang dahsyat, ada berbagai bentuk Divine Beast yang muncul dengan segala macam auman yang bergema di cakrawala. Dia pertama kali melihat ke arah tahap penerima di mana Mo Feng berada. Ketika dia mengarahkan pandangannya ke atas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan matanya. Lawan Mo Feng adalah seorang wanita cantik dengan sepasang sayap merah terbuka di belakang punggungnya dan bulu-bulu cahaya yang tak terhitung banyaknya bersiul di sekelilingnya dan aura pedang yang tajam mendominasi, segera merobek dan mengacaukan ruang dengan lubang. Dia adalah jenius dari klan Bangau Api dengan kekuatan di penguasa kelas 7. Aura pedang tajamnya bahkan lebih kuat dari Zhong Yan dan dia jelas merupakan lawan yang tangguh.
Tetapi menghadapi serangan tajamnya, ekspresi Mo Feng tetap tenang saat dia mundur, tampak tertekan sampai-sampai dia tidak bisa melawan. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, dia sedikit mengerutkan matanya sambil memusatkan pandangannya pada Mo Feng. Itu karena dia samar-samar merasakan bahwa energi spiritual di sekitar yang terakhir secara bertahap mendidih, seolah-olah dia sedang menyeduh sesuatu. Itu. Menatap Mo Feng, pupil mata Mu Chen tiba-tiba berkontraksi. Li. Mo Feng telah mundur ke tepi tahap penerima, lalu akhirnya berhenti. Melihat kejeniusan klan Bangau Api tanpa ekspresi apapun, dia telah membentuk beberapa segel dengan satu tangan dan suara siulan angin tiba-tiba terdengar dari tubuhnya. Boom! Sayap Phoenix merah terbentang di belakang Mo Feng, yang kira-kira berukuran 100 kaki. Sayap Phoenix tiba-tiba mengepak dan api merah tua terbentuk, menyapu ke segala arah seperti lautan api. Saat api gelap bersiul, gambar burung Phoenix telah terbentuk dan tekanan yang sangat kuat memancar keluar. Ketika wanita dari klan Bangau Api melihat ini, wajahnya langsung kehilangan warna dan dia berteriak, "Bukankah kamu dari klan 9 burung Netehbird? Mengapa kamu memiliki api Phoenix?" Yang disebut api Phoenix hanya bisa dibudidayakan oleh para elit klan Phoenix. Mereka memiliki kekuatan sombong yang dapat membakar langit dan merebus lautan. Selain itu, poin pentingnya adalah bahwa api Phoenix ini bisa menekan Divine Beast yang terbang, dan tentu saja, wanita dari klan Bangau Api ini adalah salah satunya. Mendesis. Mendesis. Api merah menyapu dan berbenturan dengan pedang berbulu. Seketika, pedang berbulu itu langsung larut dan api Phoenix seperti belatung. Mereka dengan cepat menyapu ke arah klan Bangau Api. Ekspresi yang terakhir sangat berubah, sebelum dia segera mundur. Dalam beberapa jentikan, dia sudah mundur dari tahap penerima, sebelum memelototi Mo Feng dan dengan cepat mundur. Wanita ini benar-benar tegas, mengetahui bahwa dengan api Phoenix, Mo Feng bisa berdiri dalam posisi tak terkalahkan. Dia praktis tidak memiliki peluang dalam pertempuran ini dan berlarut-larut dalam pertarungan hanya akan membuang-buang waktu. Mo Feng memandang ahli klan Bangau Api yang mundur, sambil mempertahankan ekspresi tenang. Melambaikan lengan bajunya, api Phoenix merah menyapu kembali dan dilahap olehnya. Ketika para ahli lain yang berniat mengincar Mo Feng melihat adegan ini, ekspresi mereka membeku, sebelum melihat yang terakhir dengan mata dipenuhi keheranan dan ketakutan. Mereka telah dengan jelas melihat Mo Feng tiba bersama dengan klan 9 burung Netehbird, jadi bagaimana dia bisa mengolah api Phoenix? Bagaimana dia berhubungan dengan klan Phoenix? Api Phoenix. Mu Chen tidak terkejut dengan pemandangan ini, karena dia sudah melihatnya dari Mo Ling. Kedua bersaudara itu pasti memiliki hubungan yang dalam dengan klan Phoenix. Namun, Mu Chen tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri dan dia tidak ingin menyelidiki rahasia orang lain. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan menekan pikiran seperti itu sebelum memberi Mo Feng sedikit senyuman. Menilai dari situasi saat ini, yang terakhir seharusnya bisa menstabilkan dirinya di tahap menerima itu. Itu juga berarti kelompok mereka telah menempati 2 kuota. Mo Feng merasakan tatapan Mu Chen dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Ketika dia melihat tahap penerima tempat Mu Chen berada tertutupi oleh arai spiritual, hatinya bergetar. Dia jelas merasakan ancaman yang berasal darinya. Sepertinya pencapaian Mu Chen di bidang arai spiritual lebih kuat dari ekspektasinya. Boom! Setelah hasil ditentukan pada tahap penerimaan Mu Chen dan Mo Feng, tahap penerimaan lainnya juga mulai menunjukkan hasil. Dan yang pertama mengejutkan semua orang adalah Han San dari klan Badak Iblis. Lawannya adalah Sukun dari klan Gajah Iblis, yang memiliki kekuatan menakjubkan yang serupa. Mereka berdua sama-sama memiliki kekuatan super bawaan. Karena konfrontasi mereka seperti bentrokan antara badak purba yang tidak menyenangkan dan gajah besar, setiap bentrokan telah menyebabkan seluruh tanah bergetar. Setelah mereka berdua bertarung beberapa ratus ronde, Han San masih menjadi pemenangnya. Dia dengan cepat membanting Sukun keluar dari tahap penerima dalam konfrontasi terakhir. Setelah Sukun mendarat di tanah dengan wajahnya agak memucat, dia tidak berbicara lagi, dan dia terbang menuju tahap penerima yang lain. Ternyata, lawan di sana lebih mudah dihadapi daripada Han San. Setelah Han San, berikutnya yang menempati tahap penerima lainnya adalah Zhong Teng dari klan Skyrock. Kekuatan orang ini sangat luar biasa. Itu bisa dikenal sebagai salah satu yang teratas. Oleh karena itu, ketika dia menyerang dengan segenap kekuatannya, tidak banyak yang bisa menghadapinya secara langsung. Pada akhirnya, dia dengan lancar menduduki tahap menerima. Beberapa ahli lain dari klan Skyrock berdiri di langit di atas tahap penerima, mengintimidasi para ahli dari klan lain. Setelah itu, pertempuran sengit di tahap penerima lainnya secara bertahap menentukan hasilnya.
Klan Alligator Skating yang Genius, Lu Jia. Klan Kera Naga, Chen Zan. Serta sukun dari klan Gajah Langit, yang sebelumnya kalah dari Han San. Mu Chen menyapu pandangannya, sebelum berhenti di tahap penerima menjelang akhir dan sedikit tertegun dengan alisnya berkerut. Itu karena dia menyadari bahwa orang yang menempati tahap penerima itu adalah seseorang yang tidak asing baginya, pria berjubah hitam dari klan Bangau Guntur yang sebelumnya mereka temui di sabuk meteorit. Mu Chen tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada di sini dan bahkan menempati tahap penerima. Ketika Mu Chen melihat pria berjubah hitam dari klan Bangau Guntur, yang terakhir telah merasakannya dan mengangkat kepalanya. Setelah melihat Mu Chen, dia mengerutkan alisnya, sebelum melihat ke arah tahap penerima, yang ditutupi oleh susunan spiritual, dan sedikit menyipitkan matanya. Mu Chen tidak memperhatikannya dan menarik kembali pandangannya. Setelah pertempuran sengit untuk 10 tahap penerima akhirnya mereda, 10 ahli yang tersisa dapat dianggap sebagai yang teratas. Kecuali tidak ada yang tahu berapa banyak dari 10 orang itu yang bisa mendapatkan pencapaian yang baik di pagoda pemurnian tubuh primordial, dan mendapatkan kesempatan terakhir. Saat pikiran beredar di hati Mu Chen, dia mengarahkan pandangannya ke arah pagoda kuno dan berbintik-bintik, sebelum tatapannya berangsur-angsur memanas. Kesempatan baginya untuk menerobos ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix ada di sana. Pada saat yang sama, badai energi spiritual di wilayah ini berangsur-angsur mereda dengan 10 siluet yang berdiri di atas 10 tahap penerima, semuanya terlihat mengesankan, karena tidak ada satupun dari mereka yang merupakan sosok biasa. Gemuruh. Ketika badai energi spiritual mereda, sebuah suara mendengung kuno tiba-tiba bergema dari pagoda pemurnian tubuh. Pada akhirnya, semua orang dapat melihat cahaya yang beredar di permukaan pagoda kuno, membentuk 10 berkas cahaya yang menyelimuti 10 siluet di tahap penerima. Saat berkas cahaya menyelimuti, Mu Chen langsung merasakan kekuatan hisap yang mencoba menarik tubuhnya. Saat tatapannya berkedip, tapi dia sudah sepenuhnya menyerah untuk melawan. Wosh! Berkas cahaya melesat kembali dan membawa banyak sosok bersama mereka. Setelah itu, mereka menyapu kembali dengan tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki pagoda pemurnian tubuh kuno. Nine Nether memandang Mu Chen, yang dibawa ke pagoda pemurnian tubuh, lalu dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sekarang, dia tidak akan bisa memberikan bantuan lagi kepada Mu Chen. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melihat pencapaian apa yang bisa dia peroleh. Bab 989 di dalam pagoda. Saat berkas cahaya membawa Mu Chen ke dalam pagoda pemurnian tubuh yang kuno dan berbintik-bintik, dia dapat dengan jelas merasakan energi spiritual yang menakutkan dan kejam melonjak di sekelilingnya. Gelombang energi spiritual yang mengerikan membuatnya takut di dalam hatinya dan dia tidak berani melakukan gerakan apapun. Itu karena kebocoran sekecil apapun dari energi spiritual yang menakutkan itu bisa membuatnya terluka parah. Pada saat ini, Mu Chen menyadari betapa menakutkannya pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Jadi ternyata benar bahwa bahkan penguasa bumi yang lebih rendah pun tidak berani sembarangan menyerbu ke tempat ini. Sinar cahaya membawa Mu Chen melewati gelombang energi spiritual dan sekitar 10 tarikan nafas ganjil kemudian, tubuh Mu Chen tersentak saat riak spasial yang kacau terpancar darinya dan sekelilingnya segera berubah. Saat kegelapan berada, gurun besar terungkap di depan matanya. Tidak ada angin dan seluruh wilayah ini tampak mati tanpa vitalitas sedikit pun. Mu Chen sedikit bingung saat dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa tempat dia berada adalah tahap batu kuno dengan cahaya spiritual yang memancar darinya, yang terbentuk menjadi penghalang cahaya yang menyelimutinya. Ini adalah pagoda pemurnian tubuh. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia melihat matahari berwarna anggur di atas gurun yang tak berujung, berkobar seperti bola api saat sinar matahari yang sangat panas menyinari, seolah-olah bisa membakar bumi. Matahari ini. Mata Mu Chen tertuju pada matahari berwarna anggur dan ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Meskipun tahap telah menghalangi dunia luar, dia bisa merasakan panas di gurun ini sama sekali tidak kalah dengan lautan magma. Ketika Mu Chen menyebarkan persepsinya ke gurun yang sangat luas ini, dia tiba-tiba melihat ke arah lain sebelum memasukkan energi spiritualnya ke matanya. Dia bisa melihat satu demi satu tahap batu muncul dari kejauhan dengan sosok-sosok yang berdiri di atas tahap itu. Mereka adalah 9 orang lainnya yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Ketika orang-orang itu muncul, gurun itu sangat sunyi. Dilihat dari penampilannya, sepertinya sudah menanti mereka. Dengung. Bas. Ketika mereka bersepuluh muncul, penghalang cahaya yang dibentuk oleh tahap batu tiba-tiba berfluktuasi dan cahaya berkumpul di depan mereka, sebelum terbentuk menjadi teks kuno.
Pagoda pemurnian tubuh dibagi menjadi 5 tingkat. Tidak ada aturan di dalam pagoda, dan siapapun yang berhasil memasuki tingkat kelima dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kemampuan ilahi. Hanya dengan puluhan kata itu, mata Mu Chen menjadi panas karena, pagoda pemurnian tubuh ini benar-benar memiliki kemampuan ilahi yang asli. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih kuat dari seni ilahi tingkat sempurna. Bahkan penguasa bumi akan sangat tergoda olehnya. Jika dia bisa mengembangkannya, maka dia bisa menekan lawan manapun di level yang sama. Mu Chen menjilat bibirnya saat matanya meneteskan air liur. Meskipun dia tidak melihat yang lain, dia bisa tahu, tanpa berpikir, bahwa 9 orang lainnya semua merasakan hal yang sama dengannya. Kemampuan ilahi adalah sesuatu yang bahkan para jenius dari berbagai klan binatang spiritual tidak dapat berlatih dengan mudah. Teks itu bertahan beberapa saat, sebelum secara bertahap memudar. Saat teks itu memudar, Mu Chen bisa merasakan penghalang cahaya di sekelilingnya mulai meredup, seolah-olah akan pecah. Ini akan dimulai. Mata Mu Chen berkedip-kedip dan dia tidak berani mengendur. Dengan satu pikiran, dia telah mengedarkan energi spiritual di dalam hatinya dan menyebarkannya untuk menyelimuti dirinya. Boom! Pada saat itu ketika Mu Chen telah menyelesaikan pertahanannya, penghalang cahaya di depannya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan menghilang. Mendesis. Pada saat itu ketika penghalang menghilang, sinar matahari merah menyinari dan suhu yang sangat tinggi langsung menyelimuti dirinya, membuat wajah Mu Chen berubah drastis. Di bawah suhu yang sangat tinggi, bahkan sebelum dia bisa mengedarkan energi spiritualnya lagi, pakaian di tubuhnya telah terbakar menjadi abu dan energi spiritual yang menyelimutinya secara bertahap menguap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Suhu yang menakutkan mengalir, menyebabkan kulit Mu Chen memerah dan darah di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Seluruh tubuhnya praktis terbakar di bawah sinar matahari. Sungguh suhu yang menakutkan. Tubuh Mu Chen sedikit bergetar saat dia menarik napas. Apakah ini pagoda pemurnian tubuh primordial? Benar-benar menakutkan, ini baru level pertama dan sudah merupakan siksaan. Mu Chen bertanya-tanya ujian mencengangkan apa yang menanti mereka selanjutnya. Menurut spekulasi Mu Chen, jika itu adalah penguasa kelas 5 yang datang ke tempat ini, mereka tidak akan bisa bertahan 1 jam di bawah suhu ini dan mereka bisa terbakar. Menoleh ke arah 9 tahap lainnya, dia bisa melihat asap mengepul dari kepala yang lain saat tubuh mereka memerah, terlihat seperti udang kukus dengan cara yang sangat menyedihkan. Namun demikian, situasi ini jelas hanya sementara. Mereka bersembilan dengan cepat bereaksi dan melakukan beberapa tindakan pencegahan. Yang pertama pulih adalah Zhong Teng dari klan Skyrock. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan terbang keluar, membentuk payung emas yang berada di atasnya. Payung itu memiliki desain batu karang emas yang menjulang tinggi di langit. Cahaya keemasan memancar dari payung tersebut, yang menghalangi sinar matahari. Jelas, payung emas itu bukan benda biasa. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menghalangi suhu tinggi, payung itu berhasil menghalangi bagian yang paling menakutkan dari cahaya merah. Dengan cara ini, Zhong Teng akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk melakukan perjalanan melalui gurun ini. Ketika Zhong Teng telah menggunakan kemampuannya, cahaya spiritual juga berkembang dari para jenius klan binatang spiritual lainnya. Mereka menggunakan berbagai cara untuk memblokir cahaya merah. Ternyata, orang-orang itu sudah siap. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, kelopak matanya tidak bisa menahan kedutan. Para bajingan itu menipu dengan cara itu. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Mo Feng. Yang terakhir tidak menggunakan cara khusus apapun, tetapi ada sayap Phoenix merah yang terbentang di belakangnya. Saat cahaya merah berkedip-kedip, itu telah berubah menjadi api yang menyelimutinya. Dengan cara ini, dia bisa memblokir dirinya dari suhu tinggi yang awalnya membuatnya sulit untuk bergerak selangkah pun. Dengan cara ini, hanya Mu Chen satu-satunya di antara 10 tahap batu yang tidak memiliki metode apapun. Dia hanya bisa menyelimuti tubuhnya dengan energi spiritualnya sendiri saat cahaya merah terus melelahkannya. Dibandingkan dengan 9 orang lainnya, yang semuanya lebih mudah, dia tidak diragukan lagi lebih menderita. Merasakan kesengsaraannya, 9 tatapan telah melihat ke atas dan selain dari tatapan tak berdaya Mo Feng, sisanya, kurang lebih, memiliki kegembiraan di wajah mereka. Terutama Zhong Teng dan pria berjubah hitam dari klan Gagak-Gagak. Kedua mata mereka bersinar dengan ejekan. Apakah anak nakal itu benar-benar berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan para jenius dari berbagai klan makhluk spiritual seperti mereka hanya dengan arai spiritualnya? Dia hanya melebih-lebihkan kekuatannya. Haha, semuanya, mari kita lihat siapa yang paling ingin mencapai level kelima. Han San dari klan Badak Iblis tertawa, sebelum dia berubah menjadi cahaya gelap dan terbang. Wosh, wosh.
Setelah dia, yang lainnya juga meningkatkan kecepatan mereka dalam upaya untuk keluar dari gurun dengan kecepatan tercepat dan memasuki level kedua. Mereka bersaing untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemampuan ilahi. Mo Feng adalah orang terakhir yang pergi. Dia telah melirik jauh ke arah Mu Chen, lalu ragu-ragu sebentar, sebelum suaranya bergema, cahaya merah di tempat ini memiliki efek membakar energi spiritual. Jika Anda tidak dapat bertahan, pikirkan saja untuk pergi dan Anda akan dapat meninggalkan pagoda pemurnian tubuh ini. Di pagoda pemurnian tubuh, seseorang hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Mo Feng tidak memiliki cara untuk memberikan bantuan kepada Mu Chen dan hanya bisa memberinya pengingat. Terima kasih, Saudara Mo, Anda silakan. Mu Chen menjawab dengan senyuman di wajahnya. Mo Feng menganggukkan kepalanya, lalu tidak lagi ragu-ragu. Bulu-bulu Phoenix muncul dan menyelimuti tubuhnya, sebelum dia berubah menjadi api dan meledak. Setelah semua orang pergi, wilayah ini kembali hening. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap matahari merah, lalu dia sedikit mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya dengan cepat dibakar oleh sinar matahari merah. Jika hal ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lama sebelum energi spiritual dalam tubuhnya habis. Pagoda pemurnian tubuh tidak ditempa oleh manusia. Jadi di tempat ini, Mo Feng, Zhong Teng dan yang lainnya yang benar-benar berasal dari klan binatang spiritual akan seperti ikan yang memasuki air. Mu Chen berdiri di atas tahap dan karena energi spiritualnya terus-menerus terkuras, dia merasakan tubuhnya semakin panas dan rasa sakit yang hebat dari tubuhnya yang terbakar menyebar ke seluruh tubuhnya saat mengikis darah dan dagingnya. Apakah pagoda pemurnian tubuh ini benar-benar membutuhkan penggunaan kekuatan eksternal untuk keluar? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri sebelum melihat tangannya. Tak lama kemudian, matanya berangsur-angsur menjadi lega. Karena pagoda pemurnian tubuh digunakan untuk memurnikan tubuh, maka secara alami harus dilalui hanya dengan fisik saja. Bagaimana mungkin siksaan itu bukan merupakan bentuk pemurnian tubuh fisik? Alasan awal mengapa ia datang ke pagoda pemurnian tubuh ini adalah untuk membuat tubuh fisiknya lebih kuat. Adapun kesempatan kemampuan ilahi, itu adalah sesuatu yang datang setelahnya. Karena itu masalahnya, maka selama dia bisa menyelesaikan keinginan awalnya, maka itu sudah cukup. Setelah dia memikirkannya, Mu Chen menghembuskan nafas panjang dan dengan lembut tersenyum, sebelum energi spiritual di sekelilingnya berangsur-angsur memudar. Membuka tangannya, dia membiarkan tubuhnya terungkap di bawah cahaya merah yang menakutkan. Dengan demikian, suhu yang intens mulai mengikisnya seperti gelombang magma. Bab 990 menempa tubuh. Mendesis. Ketika energi spiritual di sekitar Mu Chen benar-benar menghilang, cahaya merah tua yang turun dan suhu yang sangat tinggi menyapu dari segala arah. Kulit Mu Chen terkorosi oleh cahaya merah dan rasa sakit yang hebat datang dari sekujur tubuhnya, yang membuat Mu Chen menarik napas dingin. Sialan. Mu Chen mengutuk dan dengan pikiran di benaknya, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Di dadanya, tato naga sejati sepertinya telah terbangun dan berkeliaran di sekitar dada Mu Chen. Seiring dengan tato naga sejati yang mengembara di dadanya, luka bakar juga dengan cepat pulih. Kesejukan samar menyebar, yang sedikit mengurangi rasa sakit yang hebat. Merasakan rasa sakitnya melemah, barulah Mu Chen merasa lega. Untungnya, tubuh fisiknya tidak lemah. Jika tidak, akan sulit baginya untuk menahan cahaya merah yang menakutkan. Sekarang, biarkan aku melihat betapa menakutkannya tingkat pertama pagoda pemurnian tubuh sebenarnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan gurun ini, sebelum noda perjuangan muncul di pupil hitamnya. Setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan turun dari tahap batu dan memasuki gurun. Setelah menyelesaikan semua ini, dia tidak langsung terbang melintasi gurun ini, tetapi memilih cara yang paling lambat, berjalan dengan kakinya. Karena dia telah memutuskan untuk menggunakan cahaya merah untuk memurnikan tubuhnya, maka dia secara alami akan memilih metode yang paling sulit. Ketika kaki Mu Chen menginjak gurun, awan asap putih mengepul dari kakinya. Mengambil satu langkah itu, rasanya seperti memasuki kolam magma. Namun, Mu Chen tidak terlalu mempermasalahkannya. Saat dia berjalan, dia menahan cahaya merah yang turun. Dia mulai berjalan ke kedalaman gurun. Di luar pagoda pemurnian tubuh. Para ahli dari berbagai klan semuanya mengarahkan perhatian mereka ke arah pagoda batu berbintik-bintik ini. Pandangan mereka tertuju pada tingkat pertama pagoda batu, di mana sejumlah cahaya telah berkumpul dan membentuk pemandangan yang terang. Meskipun tidak ada siluet yang tepat, namun terdapat 10 titik cahaya yang berkedip-kedip. Titik-titik cahaya itu mewakili 10 orang yang memasuki pagoda.
Setiap titik mewakili satu orang dan berdasarkan getaran energi spiritual mereka sendiri, orang-orang yang berada di luar dapat merasakannya secara kasar. Pada saat ini, 9 titik cahaya dengan cepat bergerak maju dengan kecepatan yang menakjubkan. Zhong Teng dari klan Skyrock sebenarnya yang pertama. Semua orang menatap ke arah cahaya yang memimpin. Mereka telah menentukan identitas orang itu berdasarkan getaran energi spiritualnya, itu adalah Zhong Teng dari klan Skyrock. Zhong Teng telah membangkitkan garis keturunan rock bersayap emas, memiliki kecepatan yang luar biasa, jadi wajar jika dia yang memimpin. Han San dan Su Kun tidak ketinggalan di belakang. Tak satu pun dari para jenius yang tersisa adalah orang biasa. Mungkin ada seseorang yang bisa memasuki level kedua lebih dulu. Di luar pagoda pemurnian tubuh, perhatian semua orang tertuju pada pagoda dan segala macam diskusi menyebar. Mehem, ada satu orang yang sepertinya tidak bergerak. Saat semua orang berbicara, suara tawa dan ejekan wanita bergema, setelah merasakan getaran energi spiritual, sepertinya manusia yang dibawa oleh klan 9 burung Netehbird. Sepertinya susunan spiritual tidak efektif di pagoda pemurnian tubuh. Semua orang tertegun sebelum menyadari bahwa ketika 9 titik bergerak dengan cepat menuju tingkat kedua, masih ada satu titik yang belum bergerak. Semua orang saling bertukar pandang sebelum menatap 9 neter dan Mo Ling dengan tatapan merenung. Sebelumnya, penampilan manusia itu sangat mempesona, jadi tidak ada yang menyangka bahwa begitu dia memasuki pagoda pemurnian tubuh, penampilannya akan sangat buruk. Sungguh menyia-nyiakan kuota. Wajah Nine Nether ditutupi dengan kedinginan saat dia melihat mereka yang mengejeknya. Itu adalah Liu Qing dari klan Skyrock. Setelah Mu Chen mengalahkan Zhong Huo, dia telah menghentikan dirinya sendiri, tetapi Nine Nether tidak pernah menyangka dia akan mengacaukan semuanya saat ini lagi. Sungguh menjijikkan. Hehe. 9 Nether, tidak ada gunanya menatapku. Sepertinya kuota yang kalian perjuangkan dengan susah payah terbuang percuma, sayang sekali. Ketika Liu Qing melihat wajah Nine Nether, dia tidak bisa menahan senyum dengan kegembiraan di wajahnya, seolah-olah dia telah melampiaskan seteguk kebencian. Jangan terlalu senang sekarang. Berhati-hatilah agar kamu tidak bisa mengangkat wajahmu nanti. Nine Nether mengangkat kelopak matanya sambil mencibir. Liu Qing mengejek, oh, kalau begitu aku sedang menunggu sekarang. Nine Nether dengan dingin memelototinya, tapi tidak bisa diganggu lagi. Dia mengalihkan pandangannya dan memusatkan perhatian pada titik cahaya di pagoda pemurnian tubuh, sebelum alisnya dengan ringan dirajut menjadi satu. Kakak perempuan 9 Nether, apa yang sedang dilakukan kakak Mu Chen? Mo Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Nine Nether tersenyum pahit, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan keraguan di matanya. Meskipun pagoda pemurnian tubuh primordial sulit untuk dilalui, itu seharusnya tidak cukup buruk untuk menghentikannya di tingkat pertama dengan kekuatannya. Pasti ada alasan lain untuk situasi saat ini. Mungkinkah di awal ketika mereka memasuki pagoda, dia dikeroyok oleh para ahli lainnya dan menderita luka-luka? Pikiran ini hanya melintas di benaknya. Di antara 9 orang lainnya, selain Zhong Teng dan yang dari klan Gagak Guntur, sisanya seharusnya tidak memiliki kedengkian dengan klan 9 burung Netehbird. Berdasarkan dua hal itu, tidak akan cukup untuk memaksa Mu Chen ke dalam keadaan menyedihkan ini. Selain itu, masih ada Mo Feng yang berdiri di sisi mereka. Mu Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Nine Nether melihat ke arah pagoda dan dengan lembut mengepalkan tangannya, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya merah turun di gurun, yang menyelimuti wilayah itu, dan tidak bisa dihindari. Gemerisik. Di padang pasir yang mematikan, langkah kaki yang halus bergema dan jika seseorang mengarahkan pandangannya ke atas, seseorang dapat terlihat melangkah perlahan-lahan di padang pasir. Ci. Darah menetes dari wajah Mu Chen dan sebelum jatuh ke tanah, darah itu sudah menguap. Pada saat ini, kulit Mu Chen memerah sampai-sampai dagingnya pun terlihat karena suhu yang tinggi. Rasa sakit yang mengerikan mengotori pikiran Mu Chen setiap saat, yang hampir membuatnya pingsan. Tetapi bahkan dengan rasa sakit yang hebat, langkah Mu Chen masih lambat dan tegas. Bahkan dengan rasa sakit yang membakar tubuhnya, dia tidak menghentikan langkahnya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa ketika cahaya merah yang menakutkan menyinari tubuhnya, itu telah membawa rasa sakit yang luar biasa. Namun, saat rasa sakit yang hebat itu semakin bertambah, tubuhnya perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Tubuhnya seperti melahap cahaya merah yang telah menembus kulitnya. Setiap kali tubuhnya melahap jejak cahaya merah, sebuah energi eksplosif diam-diam muncul dan pada tubuhnya yang hampir terbakar abis, sebuah vitalitas yang menakutkan dan kuat terkumpul. Meskipun cahaya merah akan menyebabkan rasa sakit yang merusak pada tubuhnya juga telah ditingkatkan olehnya ketika dia menahan rasa sakit yang hebat.
Jadi memang itu masalahnya. Tangan Mu Chen, yang ditutupi dengan kulit yang robek, mengepal dan dia dapat dengan jelas merasakan vitalitas kuat yang muncul setelah rasa sakit yang hebat. Dia hanya berjalan di gurun selama setengah jam dan dia hampir menjadi gila karenanya. Namun, peningkatan pada tubuhnya juga tidak bisa diabaikan. Hanya dalam waktu setengah jam, penguatan tubuhnya mungkin sama sekali tidak kalah dengan embrio pasta darah spiritual. Tato naga sejati mengembara di dada Mu Chen dan sisik di atasnya menjadi lebih jelas. Tato Phoenix sejati juga telah mengembangkan sayapnya. Faktor yang paling penting adalah bahwa tato naga dan Phoenix sejati, yang telah membuka mata mereka sedikit, telah menjadi sedikit lebih besar. Semua perubahan ini telah menyebabkan bibir Mu Chen yang kaku terangkat menjadi lengkungan yang bagus. Tapi gerakan kecil ini telah menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar dan rasa sakit yang hebat semakin kuat. Namun, Mu Chen tidak peduli tentang hal itu, tetapi dia melihat ke kejauhan. Di kedalaman pupil hitamnya, kegembiraan yang memanas menyembur saat dia merasakan tubuhnya semakin beradaptasi dengan cahaya merah. Lebih jauh lagi, jika ini terus berlanjut, mungkin ada kemungkinan dia bisa menembus tingkat kedua Sutra Naga Phoenix di pagoda pemurnian tubuh. Pada saat itu, tubuh fisiknya akan menjadi kuat hingga mencapai titik yang ia idam-idamkan. Namun, dia bisa merasakan bahwa ketika tubuhnya berangsur-angsur beradaptasi dengan cahaya merah, peningkatan tubuh fisiknya mulai melambat. Mungkin tidak lama lagi, level pertama akan menjadi tanah yang rata baginya, tanpa halangan sedikit pun. Mu Chen menjilat bibirnya yang kering dan tidak lagi ragu-ragu. Dia terus berjalan perlahan, membiarkan tubuhnya menggeliat dengan tenang di bawah cahaya merah. Sementara Mu Chen perlahan-lahan bergerak melalui tingkat pertama, dia tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan keributan di luar pagoda. Namun, sebagian besar dari itu adalah ejekan. Keke. 9 neter, saya telah menunggu setengah hari dan tidak ada yang mencengangkan bagi saya. Tidak, tunggu. Orang itu telah bergerak dengan kecepatan siput selama setengah hari ini. Senyum manja Liu Qing bersinar cerah saat suaranya yang riang bergema. Klan 9 neter bertemu benar-benar mampu membuang-buang kuota dengan cara ini. Tapi itu sedikit berlebihan. Kamu harus tahu bahwa banyak klan yang bahkan tidak berhasil mendapatkan satu kuota pun. Liu Qing benar-benar kejam. Dia bermaksud untuk menarik kebencian ke Nine Nether. Selain itu, kata-katanya agak efektif. Saat dia berbicara, ada beberapa tatapan yang diarahkan ke Nine Nether dan Mo Ling, semuanya dengan sedikit keengganan dan kebencian. Nine Nether mempertahankan ekspresi dingin, tapi dia tidak berbicara. Matanya masih tertuju pada layar, pada titik cahaya di tingkat pertama yang perlahan-lahan maju. Seolah-olah dia tidak berdaya untuk mengejar yang lain. Namun, mata Nine Nether tiba-tiba saja berkontraksi. Dia bisa merasakan bahwa titik cahaya yang bergerak perlahan itu tiba-tiba berhenti. Mu Chen. Dia tidak bergerak lagi. Langkah Mu Chen akhirnya berhenti di padang pasir. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari merah. Tak lama kemudian, sudut bibirnya terangkat menjadi senyuman tipis. Ini cukup untuk level pertama. Saat dia bergumam, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah sepenuhnya beradaptasi dengan tempat ini dan rasa sakit yang hebat juga sangat berkurang. Di saat yang sama, peningkatan tubuhnya semakin melambat. Orang-orang itu seharusnya sudah mencapai level kedua sekarang, kan? Kalau begitu, mari kita coba dan lihat apakah saya bisa mengejar orang-orang itu.